فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: wa amma dalalatul ijma'. Adapun sisi pendalilan dari kesepakatan para ulama untuk masalah apa ini? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Faqad ajma'a as-salafu ala anna Allah ta'ala bi dzatihi fis sama'. Sungguh telah sepakat salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya adalah di langit. Sepakat para ulama, sepakat salaf. Min ahdi Rasuli alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza. Sejak zamannya Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari kita sekarang ini. In qulta kaif ajma'u. Kalau kamu katakan bagaimana mereka bisa sepakat? Tahu dari mana? Bahwasanya salaf sepakat bahwasanya Allah zatnya di atas langit. Naqulu imraruhum hadhil ayat wal ahadits ma'a takraril ulu fiha wal fawqiyah wa nuzulil asya' min wa su'udiha ilaih duna an ya'tu bima yukhalifuha. Ini cara berdalilnya, cara mengetahui kesepakatan para ulama tentang bahwasanya Allah di atas langit secara apanya? Zatnya. Kita katakan dari imrornya mereka, dari mereka pemahaman mereka terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis, meskipun diulang-ulang penyebutan ketinggian dan di atas dan turunnya sesuatu darinya dan naiknya sesuatu kepadanya tanpa mereka mendatangkan sesuatu yang menyelisihinya. Imror artinya mereka menjalankannya, memahaminya sebagaimana zahirnya dan tidak didatangkan yang menyelisihinya. Mereka nggak ada dinukil satu pun, oh yang dimaksud di atas itu maksudnya ini. Nggak ada. Menunjukkan mereka benar-benar meyakini bahwasanya Allah di atas langit secara apanya? Zatnya. Kenapa? Nggak ada yang menyelisihi zahirnya. Nggak pernah dinukil dari mereka yang menyelisihi zahirnya. Nah, oh maksudnya di atas itu maksudnya ini. Nah, nggak ada. Ijma'un minhum ala madluliha. Menunjukkan mereka sepakat bahwasanya inilah yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Walihada lamma qala Syekhul Islam inna salafa mujmi'una ala kadza. Oleh karena itu tatkala Syekhul Islam berkata, sesungguhnya salaf telah sepakat atas masalah ini. Qala wa lam yakul ahadun minhum. Maka beliau selalu mengatakan dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan innallaha laisa fis sama. Enggak ada. Kalau seandainya maknanya bukan seperti yang kita pahami, pasti akan dinukil dari mereka yang mengatakan Allah tidak di atas apa? Langit. Pasti. Kalau seandainya bukan itu maknanya, bukan Allah di atas langit, pasti akan dinukil meskipun hanya satu saja dari salaf bahwasanya Allah tidak di atas langit. Ternyata nggak ada. Semua mengatakan salaf itu bahwasanya Allah di atas langit secara apanya? Zatnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sepakat bahwasanya inilah maknanya. Karena kalau tidak pasti akan dinukil yang menyelisihinya. Innallaha fil ard. Seperti contohnya, atau mungkin mereka akan bilang, sungguhnya Allah di bumi, atau Allah di mana? Mana? Au innallaha la dakhilal alam wala kharijah. Atau mereka mungkin akan dinukil dari salaf, Allah enggak di luar alam, tidak pula di dalam apa? Alam. Ini kan enggak ada. Namanya apa ini? Enggak ada. Masa enggak di luar alam, enggak juga di dalam apa? Alam. Wala muttasilun wala munfasilun. Enggak nyambung dengan alam ini dan tidak pula terpisah dengan alam ini. Nyambung enggak, terpisah apa? Enggak. Nah. Atau mungkin mereka akan ada yang mengatakan innahu la tajuzul isyarah al-hissiyah ilaih, tidak boleh menunjuk secara hissi kepadanya. Kayak Rasul itu enggak boleh. Nah, itu khusus untuk Rasul. Enggak ada dinukil. Ketika Rasul nunjuk ke arah mana ini? Atas. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Enggak boleh. Kenapa? Karena mengesankan Allah di mana? Atas. Buktinya enggak ada mereka mengatakan seperti itu. Bahwasanya enggak boleh nunjuk ke arah mana ini?
atas untuk memberitahu tempatnya siapa ini? Allah. Nggak ada mereka menduga seperti itu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya salaf telah sepakat bahwasanya Allah itu di atas apa? Langit. Sisi pendalilan dari mana? Tidak dinukil dari mereka yang apa ini? Menyelisihinya. Kalau seandainya tidak seperti itu maknanya pasti akan dinukil dari mereka yang menyelisihinya. Entah itu lafadznya Allah nggak di atas langit, atau mungkin lafadznya Allah di mana, atau Allah di mana? Di bumi. Atau kata mereka nggak boleh ngasih isyarat ke arah mana ini? Atas untuk menunjukkan Allah. Nah. Rabi'an, dalil yang keempat. Wa amma dalalatul aqli. Adapun pendalilan secara akal, fa naqulu la syakka anna Allah azza wa jal. Maka kami katakan tidak diragukan bahwasanya Allah azza wa jal imma an yakuna fil ulu au fis sufli. Kemungkinannya hanya dua. Allah berada di atas, yaitu di ketinggian, atau di kerendahan. Iya kan? Kalau nggak di atas berarti mana? Rendah. Wa kaunuhu fis sufli. Dan keberadaan Allah di bawah mustahilun. Ini adalah perkara yang apa? Mustahil. Li'annahu naqsun. Karena ini adalah kekurangan. Semua yang disifat dengan bawah, rendah, ini apa? Kekurangan. Yastalzimu an yakuna fawqahu syai'un min makhluqati. Karena mengandung konsekuensi ada sesuatu dari makhluknya yang berada di atasnya. Fala yakunu lahul uluwut tam wa saytara at-tamah. Sehingga Allah tidak memiliki kesempurnaan dalam hal ketinggian dan penguasaan yang sempurna. Wasultanut tam dan kekuasaan yang sempurna. Namanya di bawah. Paling tidak dari sisi fisik saja sudah lebih apa ini? Rendah daripada makhluknya. Fa idza kana sufli mustahilan kana al-ulu wajiban. Kalau mustahil sifat Allah itu adalah rendah, berarti harus apa ini? Tinggi, nggak ada pilihan yang lain. Kalau udah mustahil Allah punya sifat kerendahan, berarti yang ditetapkan apa? Tinggi. Nah, ini secara apa? Dalil secara apa ini namanya? Secara akal. Pilihannya cuma dua. Kita katakan Allah berada di atas ketinggian atau di kerendahan. Kerendahan mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu kekurangan, sifat nggak baik, aib, cacat. Sehingga kalau ini mustahil berarti pasti lawannya ditetapkan untuk Allah, yaitu apa? Ketinggian. Wa hunaka takrirun aqliyun akhar. Di sana ada lagi cara memastikannya secara akal dari cara yang lain. Wa huwa an naqul. Dengan cara kita katakan innal uluwa sifatu kamalin bittifaqil ulama. Bahwasanya sifat ketinggian adalah sifat kesempurnaan berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal. Semua orang yang berakal mengatakan ketinggian itu adalah sifat apa ini? Sempurna. Wa idza kana sifata kamalin, kalau ketinggian adalah sifat kesempurnaan, wajaba an yakuna sabitan lillah. Maka wajib untuk ditetapkan bagi siapa ini? Allah. Kenapa? Sifat apa? Sempurna. Li'anna kulla sifati kamalin mutlaqah fahiya sabitun lillah. Karena semua sifat kesempurnaan yang mutlak ini ditetapkan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau pada manusia saja ketinggian ini merupakan sifat yang sempurna, apalagi bagi siapa ini? Allah. Ini masa enggak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, malah ditetapkan Allah sifat rendah? Enggak mungkin. Kalau ini ada sifat ketinggian, kesempurnaan, maka ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluna mutlaqah. Kenapa harus dikasih kata sifat sempurna yang mutlak? Ihtirazun minal kamalin nisbi. Untuk mengeluarkan sifat sempurna yang relatif, yang enggak mutlak. Alladzi yakunu kamalan fi halin duna halin. Yang menjadi kesempurnaan pada satu keadaan, tidak pada keadaan yang lain. Ini namanya sempurna yang apa ini? Nisbi. Fannau masalan naqsun. Contohnya tidur. Ini adalah sifat kekurangan. Menunjukkan dia butuh untuk apa? Istirahat. Ya kan? Sifat tidur ini sifat kekurangan. Lakin liman yahtaju ilaihi wa yasta'idu quwwatahu bihi kamalun. Tapi bagi orang yang sedang butuh dan untuk mengembalikan kekuatannya, maka tidur ini merupakan sifat apa ini? Kesempurnaan. Makanya kalau nggak bisa tidur, jadi penyakit. Namanya apa? Insomnia. Penyakit nggak bisa apa? Tidur. Kalau bisa tidur, berarti orangnya normal nggak? Sehat nggak? Sempurna nggak? Sempurna. Kenapa? Bisa apa? Tidur. Padahal ini sehingga sifat tidur ini sifat sempurna dari segala sisinya atau tidak? Tidak.
sebenarnya sifat kekurangan, tapi bagi orang yang membutuhkan untuk mengembalikan kekuatannya, maka sifat tidur ini jadi sifat apa ini? Kesempurnaan. Kenapa? Menunjukkan dia sehat, bisa tidur. Makanya ada obat tidur. Kenapa? Bagi orang yang susah apa ini? Tidur. Menunjukkan itu nggak sempurna dia. Kenapa? Nggak bisa apa? Tidur. Atau susah apa? Tidur. Nah, kalau tidur terus, ini sama apa? Udah sifat cacat, sifat kurang, tambah lagi apa? Nggak beres jadinya. Sehingga kenapa ditambahkan? Semua sifat kesempurnaan yang mutlak ini ditetapkan bagi Allah untuk mengeluarkan sifat-sifat sempurna yang dari sebagian sisi saja. Seperti sifat apa ini? Tidur. Yang kelima insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sehingga ini sudah 4 sisi pendalilan untuk menyatakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, kemudian dari apa tadi? Dari ijma, dan yang terakhir dari secara apa? Secara akal. Secara akal cara berdalilnya bagaimana? Bahwasanya kemungkinannya cuma 2. Allah punya sifat ketinggian atau apa ini? Kerendahan mungkin tidak bagi Allah. Tidak mungkin, karena menunjukkan ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekurangan bagi Allah. Sehingga mau tidak mau harus apa yang ditetapkan? Ketinggian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun secara fitrah insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.